Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguh tiada ungkapan yang pantas terucap selain banyak memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengannya kenikmatan menjadi sempurna, yang dengannya kesehatan pun menjadi terasa, yang dengannya keimanan dalam dada menjadi nikmat paling indah yang kita rasa. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tiada nasihat paling mulia di hari yang berbahagia ini selain nasihat untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan ketakwaanlah yang akan mampu menghantarkan kita menuju sebuah kebahagiaan, bukan hanya ketika di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Salawat ini salam semoga senantiasa tercurah kepada utwah dan uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan mengalami masalah. Hal ini pun Allah pertegas di dalam surat Al-Balad ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Yang sebelumnya, di 3 ayat sebelumnya pun Allah bersumpah, yang menurut para ulama hal ini untuk mempertegas bahwa manusia yang hidup di dunia menghadapi masalah itu pasti adanya. Bahkan manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak luput dari masalah. Hanya kehidupan di surgalah yang tanpa masalah. Namun untuk menuju surga harus terlebih dahulu hidup di dunia sebagai darul bala yang pasti banyak masalah. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Manusia paling mulia bukanlah manusia yang tidak pernah terkena masalah, karena merupakan fitrah bagi manusia yang hidup di dunia, baik muslim maupun non muslim, pasti akan menghadapi masalah. Dan juga bukan manusia yang baik yang suka mencari-cari masalah dan suka membuat-buat masalah. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang yang beriman bisa mengubah masalah, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah tapi dengan menimbulkan masalah baru, tetapi bagaimana kita agar bisa mengubah masalah menjadi anugerah. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar masalah yang pasti kita akan hadapi bisa kita ubah menjadi sebuah anugerah. Hadirin, ada 40 cara yang ditawarkan oleh seorang yang bernama Abdul Malik Al-Qasim
dalam kitabnya Arba'in Qawaid fi Hilil Masyakil, yang boleh dirangkum menjadi 3 cara agar kita bisa masalah dirubah menjadi anugerah. Yang pertama, dahulukan positive thinking, husnudzon, rasa optimisme. Terkadang manusia ketika berjumpa dengan masalah, yang didahulukan adalah sifat pesimisnya, suudzonnya, negative thinkingnya. Ketika hendak keluar rumah karena ada hajat keperluan, lalu tiba-tiba kemudian ban kendaraan bocor, hujan turun begitu derasnya. Ketika menghadapi sebuah kegagalan, menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan, terucap kata-kata, tamat riwayat saya, habis sudah, kiamat dan sebagainya. Yang didahulukan adalah pesimisnya. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lal hasan." Wa fi riwayah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul fa'lal hasan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sikap optimisme. Jadi hadapilah masalah seberat apapun dengan optimisme. Ketika berjumpa dengan kegagalan, katakanlah bahwa itu adalah kesuksesan yang tertunda. Orang bijak mengatakan bahwa orang sukses adalah orang yang dapat menghimpun 100 kegagalan menjadi sebuah pelajaran. Di Malaysia ada seorang yang ketika berjuang, ketika berusaha selalu berjumpa dengan kegagalan, sehingga dia membuat sebuah buku, menulis sebuah buku yang menjadi bestseller di sana dengan judul Berani Gagal. Satu hal yang harus kita tanamkan, hadirin rahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadirin rahmati Allah, yakinlah bahwa masalah yang ditimpakan kepada kita akan selalu berada dalam batas koridor kesanggupan kita. Allah telah mengukur terhadap masalah yang ditimpakan kepada kita akan selalu berada dalam batas ambang kesanggupan kita. Maka optimislah. Yang kedua, gali hikmah di balik masalah. Yakinlah setiap masalah yang ditimpakan akan ada selalu kebaikan yang didapatkan. Baik kebaikan yang kita rasakan di dunia, dan yang lebih besar daripada itu, kebaikan di akhirat kelak. Betapa banyak orang yang tertimpa masalah menjadikan dirinya semakin dewasa dalam bersikap, semakin bijak dalam bertindak. Betapa banyak orang yang tertimpa masalah menjadikan dirinya lebih dekat lagi dengan Allah, sehingga membuat dirinya berdoa kepadanya. Bisa jadi Allah rindu kepadanya, Allah kangen dengan suara rintihannya, Allah rindu terhadap seorang hamba yang dulu dekat, lalu kemudian dia menjauh. Kemudian Allah menimpakan masalah, sehingga ketika dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari masalah, agar dikeluarkan dari masalah. Padahal Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi berpesan, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa adalah ibadah. Jadi ketika seorang berdoa, baik diijabah di dunia maupun ditunda, maka sejatinya dia sedang beribadah. Bukankah orang yang beribadah mengundang pahala? Tentu hal ini akan berbeda ketika kita tidak berjumpa dengan masalah. Bisa jadi kita lupa dengan doa. Betapa banyak orang yang ketika tertimpa masalah menjadikan dirinya bertaubat kepada Allah, menjadikan dirinya banyak beristighfar kepada Allah, menjadikan dirinya memperbanyak ibadah, memperbanyak salat sunat, bukan hanya orang yang wajib dilakukan berjamaah di masjid,
Sholat sunat pun tidak lepas ia tinggalkan, tidak lepas dia kerjakan. Baik pagi, siang, sore, bahkan malam selalu dikerjakan. Betapa banyak orang yang ketika timpa masalah menjadikan dirinya memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah. Bukankah itu ladang pahala baginya? Ketika orang diuji dengan sakit ekonomi yang pahit, lalu kemudian dia bersabar, bukankah orang yang bersabar mendapatkan pahala tanpa batas? Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan pahala tanpa batas. Namun yang harus dipahami di sini adalah ketika seorang berjumpa dengan masalah bukan hanya untuk menambah pahala, tapi juga untuk mengurangi dosa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'mina hatta syaukat yusibu illa kataballahu biha hasanah au khuttat anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang yang beriman yang tertimpa masalah, yang tertimpa musibah, sampai-sampai duri yang menusuknya sekalipun, melainkan hal itu menjadikan dirinya tercatat mendapatkan satu kebaikan dan menjadikan dirinya terhapus dari kesalahan-kesalahan. Dan banyak hadis-hadis lain yang menyatakan ketika seorang berjumpa dengan masalah, seorang yang beriman bertemu dengan masalah, hal itu akan menggugurkan dosa dan kesalahannya. Jadi galilah hikmah di balik masalah, bahwa masalah yang ditimpakan kepada kita untuk menambah pahala untuk kita dan mengurangi dosa kesalahan kita. Yang ketiga, habis gelap terbitlah terang. Ketika masalah itu datang dan bertambah berat, yakinlah akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusran." Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Biasanya kemudahan itu datang ketika kesulitan sampai pada puncak yang paling tinggi. Ketika seorang diuji dengan sakit yang cukup lama dan bertambah parah sehingga menyebabkan dirinya meninggal dunia, bisa jadi itu adalah merupakan kemudahan baginya, sehingga dia tidak lagi merasakan sakit, dan harapannya ia akan berjumpa dengan kenikmatan dari apa yang telah Allah sediakan. Dan yang perlu dipahami di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, bukan hanya sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dari sakit, itu kemudahan. Allah berikan kelapangan rezeki dari kesulitan ekonomi, itu kemudahan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kemudahan yang bersifat abstrak, tidak tampak oleh pandangan mata. Terkadang Allah memberikan sebuah kemudahan berupa sifat sabar, yang walaupun masih diuji dengan sakit, tetapi dengan sabarnya, seberat apapun masalah, ujian yang ditimpakan akan terasa ringan dirasakan. Terkadang pula Allah memberikan sebuah kemudahan berupa qanaah, yang walaupun tetap diuji dengan ekonomi yang pailit, tetapi dengan sifat qanaahnya dia nerimo ing pandum, menerima dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketiga poin yang telah Al-Fakir sampaikan, kita sebagai seorang beriman akan bisa dengan izin Allah mengubah masalah menjadi anugerah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.